Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Nugbaro. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya dengan judul Komunikasi Interpersonal Antara Anak dan Ibu Sambung dalam Keluarga untuk Mewujudkan Hubungan yang Harmonis. Yang pertama yaitu latar belakang. Keluarga merupakan suatu hal yang paling penting bagi perkembangan para anggotanya, terutama anak. Kebahagiaan dan keharmonisan keluarga dapat diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsi. Komunikasi dalam keluarga sangat penting dilakukan bagi orang tua terhadap anaknya, baik anak kandung ataupun anak tiri, agar tidak terjadi kesenjangan yang dapat mengakibatkan keretakan hubungan antara orang tua dengan anak. Dalam komunikasi interpersonal yaitu berusaha meningkatkan hubungan yang baik, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui komunikasi personal. Setiap individu dapat berusaha membangun hubungan yang baik dengan individu lain, termasuk ibu tiri dengan anaknya, sehingga dapat mengatasi dan menghindari terjadinya konflik-konflik antara individu tersebut. Lalu, yang kedua ada tujuan penelitian. Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendeskripsikan komunikasi interpersonal antara anak dan ibu sambung dalam keluarga. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana upaya mewujudkan keluarga yang harmonis yang dilakukan anak dan ibu sambung dalam keluarga. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu teoritis dan praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan bisa membantu dan memberikan wawasan kepada peneliti sendiri dan juga kepada peneliti lainnya yang menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan maupun referensi dengan opsi penelitian yang sama guna mengembangkan ilmu komunikasi. Lalu yang terakhir ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dunia ilmu komunikasi mengenai pemahaman yang baik komunikasi interpersonal anak dengan ibu sambung dalam keluarga. Lalu, bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi komunikasi interpersonal. Istilah komunikasi dari bahasa Latin yaitu communicatus yang berarti berbagi atau milik bersama. Banyak pakar komunikasi yang berupaya untuk mendefinisikan komunikasi, salah satunya definisi komunikasi yang paling populer oleh Harold Laswell yang memandang komunikasi sebagai suatu proses siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa atau hasil apa. Kemudian ada proses komunikasi interpersonal. Proses komunikasi interpersonal ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Dalam terjadinya sebuah proses komunikasi, peran yang disampaikan oleh seorang komunikator dapat berupa pesan verbal, yakni dengan menggunakan kata-kata atau ucapan, sedangkan pesan non-verbal, yakni dengan tanpa kata-kata, melainkan bahasa tubuh, isyarat, atau simbol. Kemudian ada pengertian keluarga. Keluarga adalah suatu satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggota-anggotanya. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan, termasuk dalam lingkungan keluarga. Lalu ada fungsi keluarga. Fungsi keluarga sendiri adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Lalu ada upaya mewujudkan hubungan yang harmonis. Menurut Surya, antara kebahagiaan dan keharmonisan terjadi keterkaitan yang erat dan saling menguntungkan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang harmonis, dan sebaliknya keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bahagia. Keharmonisan merupakan kondisi hubungan antar pribadi yang melandasi keluarga bahagia. Keharmonisan keluarga merupakan suatu perwujudan kondisi kualitas hubungan antar pribadi baik inter maupun antar keluarga. Dan yang terakhir ada kerangka berpikir. Pada kenyataannya komunikasi interpersonal dalam dalam keluarga tidak bergantung pada status kandung ataupun diri, melainkan ditentukan oleh usaha dan membangun kedekatan melalui interaksi dan komunikasi interpersonal. Karena menurut Robertus Bellarminus yang mengutip Reza Indragiri Amril, hubungan ibu tiri dan anak tidak selalu harmonis. Berikut adalah bagian dari kerangka pemikiran. Lalu lanjut ke bab 3, ada metodologi penelitian. Dari penelitian saya, jenis penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian studi deskriptif dan pendekatan. Pendekatan penelitian itu ada dua, ada pendekatan komunikasi dan pendekatan
psikologi. Lalu lanjut, teknik pengumpulan data ada tiga, ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama observasi. Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang dikaji oleh peneliti. Lalu yang kedua ada wawancara. Peneliti ini menggunakan wawancara semi struktur dengan tujuan menemukan dari suatu masalah secara lebih terbuka. Dan yang terakhir dokumentasi. Peneliti ini menggunakan dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa tulisan, catatan, gambar, dan lain sebagainya. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah cara untuk mengelola data menjadi informasi sehingga data tersebut dapat dipahami. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif model interaktif yang diajukan oleh Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 3 teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan yang kedua ada reduksi data. Reduksi data berarti merangkum memilih hal-hal pokok dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya yang membuang yang tidak perlu. Lalu yang ketiga ada penyajian data. Miles dan Huberman menyatakan bahwa paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dan yang terakhir ada penarikan data, penarikan kesimpulan. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.